Hey guys, back to Megan Ikanikula. Dan di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang berbeda, yaitu journey aku breast augmentation di Promed Clinic. Dan di video kali ini aku akan bedain jadi 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah Q&A mengenai breast augmentation, dan yang kedua adalah konsultasi mengenai breast augmentation, dan yang ketiga adalah journey aku dan vlog aku melakukan breast augmentation di Promed Clinic. Nah, di video yang pertama ini, aku akan ngebahas mengenai semua Q&A mengenai breast augmentation dengan Dr. Aditya di Promed Clinic. Dan buat kalian yang penasaran, yuk langsung kita tonton aja video berikut ini. Iya, jadi untuk urusan book job nih dokter, tolong jelasin mengenai book job. Oke, jadi sebenarnya cara untuk membesarkan payudara itu ada 2 cara secara garis besar, ya. Ada dengan menggunakan implan, ya. Satu lagi dengan menggunakan lemak sendiri dari badan. Ya. Masing-masing punya keuntungan dan kekurangan sendiri-sendiri. Ya. Saya jelaskan yang mengenai breast augmentation menggunakan fat. Ya. Augmentation ya disebutnya atau implan, sama aja ya? Sama, breast augmentation itu membesarkan payudara prinsipnya. Ya. Bisa menggunakan implan dan bisa menggunakan dengan lemak. Ya. Nah, masing-masing punya keuntungan dan kekurangan sendiri. Ya. Saya jelaskan mengenai breast augmentation dengan lemak dulu. Dengan lemak kita ambil dari badan sendiri, ya. Bisa sekalian mengurangi bagian-bagian di badan yang berlebih. Misalnya, tapi kalau seukuran aku bisa nggak? Nggak bisa. Kalau misalnya mempunyai target ukuran, ya biasanya butuh 1 atau 2 atau 3 kali tindakan. Semakin besar yang diinginkan, tentunya semakin banyak pengulangan yang dibutuhkan oleh lemak. Oh, harus diulang-ulang. Karena lemak yang dimasukkan dari 100% yang ditransfer itu tidak semuanya bisa hidup. Gitu. Butuh berapa lama tuh itu untuk biar dia bisa hidup dan yang nggak masuk di ininya? Biasanya akan diketahui dalam waktu sekitar 6 bulan. Oh, ya. Berarti jadi 6 bulan habis itu diulang lagi. Betul. Diulang lagi. Pengulangannya bahkan bisa sampai 1 tahun. Jadi harus memberikan waktu yang cukup lama untuk dia beristirahat di situ. Gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan implan. Menggunakan implan apa? Menggunakan implan itu dia biasanya sekali tindakan bisa tercapai ukuran yang diinginkan. Karena sebelumnya sudah pasti kita ukur dimensinya. Ya. Cara untuk memasukkan implan payudara adalah kita ukur garasinya ukurannya berapa, kemudian kita masukkan implan yang sesuai dengan garasinya. Ya. Kenapa? Karena apabila kita memasukkan sesuatu melebihi dari ukuran garasinya, biasanya akan ada resiko yang terjadi. Contohnya? Misalnya akan ada gangguan sensibilitas dari nipple atau putingnya, gitu, atau komplikasi yang lain. Kenapa? Karena untuk memperbesar garasinya akan ada pembuluh darah atau saraf yang mungkin kepotong di situ. Oh, gitu. Ya, serem juga ya. Jadi memang disarankan untuk memasukkan implan itu sesuai dengan garasinya, sesuai dengan ukuran dimensi payudaranya. Gitu. Nah, di situ kita bisa masukkan semaksimal mungkin yang bisa dimasukkan ke dalam situ. Ya. Ada kemungkinan kayak geser atau pecah nggak, dok? Nah, implan itu dengan teknologi yang sekarang biasanya akan baru pecah kalau sayat dengan benda tajam, ya. Tapi kalau dengan remasan, apalagi di dalam tubuh, biasanya dia tahan cukup baik ya, jadi tidak mudah pecah sebenarnya, gitu. Jadi kalau dilemas gini, mau bagaimanapun seberapa keras pun dia nggak akan pecah. Biasanya nggak akan pecah, kecuali kalau kita tusuk benda tajam di dada, misalnya dia baru bisa pecah. Oh, kalau kecelakaan kayak ketusuk gitu pecah tuh ya. Betul. Nah, implan sendiri memang rekomendasi pabriknya tiap 10-12 tahun sekali diganti. 10-12 tahun diganti. 15 tahun sekali diganti. 15. Oh iya. Gitu. Berarti itu butuh diganti dengan implan yang baru gitu ya? Betul, dengan implan yang baru. Karena biasanya implan sendiri akan mengalami perubahan di dalam tubuh. Ya, strukturnya akan terjadi sedikit perubahan. Ya, sehingga diklaimnya memang tidak aman kalau di atas 10-15 tahun dibiarkan di situ. Nantinya dikeluarkannya pun akan sedikit lebih susah karena strukturnya di dalamnya udah agak sedikit. Akan terjadi komplikasi atau bagaimana? Kalau terjadi komplikasi dalam arti mengakibatkan gangguan kesehatan, sebenarnya tidak juga. Ya. Cuma ada perbedaan struktur dari implannya, ada perubahan struktur dari implannya. Tapi tidak mengakibatkan penyakit yang
membahayakan sebenarnya tidak. Oh, oke. Ada kemungkinan geser nggak? Kemungkinan geser. Selama implan itu dimasukkan ke payudara sesuai dengan ukurannya, ya sesuai dengan garasinya, kemudian kita bikin pocketingnya, kita bikin garasi di dalamnya itu sesuai dengan ukuran yang sudah kita rencanakan sebelumnya, biasanya tidak mudah geser. Oh, jadi kalau misalnya kayak tempel begini, dia nggak akan geser begini ya? Ya betul, tidak akan mudah geser begitu. Apa namanya? Karena memang implan ini dibikin sedemikian rupa ya untuk stay di situ, nggak begitu licin ya. Zaman dulu memang ada implan-implan yang smooth, yang licin, yang mudah muter di dalam, tapi zaman sekarang rata-rata sudah punya tekstur. Iya, kadang-kadang kan ada yang ini terus dia tiba-tiba bergeser, bentuknya berubah gimana? Iya, itu biasanya implan yang zaman dulu yang dia smooth, yang licin. Oh. Nah sekarang implan rata-rata udah punya tekstur, jadi dia keset. Ya. Oh gitu. Oh iya. Jadi tidak mudah. Oke, ya ini keset sih ya, jadi nggak akan geser. Terus implan sendiri ada beberapa merek yang masuk Indonesia ya, masing-masing punya perbedaan ya. Ditentukan saja kira-kira implan merek apa yang paling cocok, yang misalnya diraba lebih natural dan sebagainya. Itu silakan pasiennya sendiri yang biasanya menentukan. Itu dari tingkat kelembutan atau dari mana aja nih? Biasanya kualitasnya untuk kualitas. Biasanya kalau kualitas implan yang diperhatikan oleh wanita Asia pada umumnya, di mana wanita Asia itu biasanya kulitnya tipis, modalnya juga sedikit ya dibandingkan dengan wanita-wanita di Amerika atau Brazil misalnya, yang umumnya dia punya kulit yang lebih tebal sama struktur payudara yang lebih tebal. Wanita Asia cenderung menginginkan implan yang natural, yang konsistensinya lembut, ya, sehingga dipasang di dalam dia dipegang dari luar pun rasanya natural, asli gitu ya, nggak keras, tidak terasa fake lah istilahnya ya, maksudnya begitu. Jadi silakan dipilih implan yang dirasa paling natural konsistensinya. Nah ini kan bentuk implannya kan sekarang bulat begini nih dok. Biasanya kalau yang aku dengar sih, kalau aku browsing dia ada yang bentuknya teardrop, ada yang bentuknya bagaimana. Nah kalau misalkan yang bentuknya kayak rata kayak aku gini, terus tiba-tiba ini ditempel dua begini, berarti sini kosong dong? Atau bisa diatur bentuknya supaya kayak menyesuaikan ideal bentuk tubuh? Jadi begini, implan memang segaris besar kalau dalam segi bentuk dia ada dua. Satu yang teardrop begini, ya, yang teardrop dia bentuknya di atasnya agak landai, di bawahnya bulat. Nah, sama satu lagi yang round. Ya. Nah, idealnya untuk wanita Asia yang kulitnya tipis dan modalnya sedikit, untuk bentuk yang lebih natural tentunya yang teardrop. Tentunya teardrop ya. Tapi dengan teknologi sekarang ada implan yang memang dia bentuknya bisa natural menyerupai teardrop. Menggunakan itu juga bisa. Jadi tidak melulu harus yang teardrop, tapi menggunakan implan round tapi yang lembut, konsistensinya mirip dengan teardrop. Kalau ditaruh begini dia juga menyerupai teardrop, sebenarnya aman. Karena kan kadang-kadang aku juga liatin tuh ada orang yang operasi dia bener-bener bulat banget, jadi kayak kelihatan nggak natural karena dia kurus banget di sini kan, jadi tulang-tulang terus itu tinggal bulat begitu aja tuh. Betul, pasti memang kalau misalnya ya modalnya tipis, kemudian kulitnya tipis, dipasang implan dalam bentuk apapun pasti akan tetap kelihatan ada bulatnya gitu, karena memang modalnya yang kurang gitu. Tapi kalau apabila kita menaruh implannya sesuai dengan garasinya seperti yang tadi bilang tadi, biasanya dia tetap terlihat natural, ya, tidak terlalu fake, tidak terlalu kelihatan berlebihan, ya. Karena ujung-ujungnya achievement dari bedah plastik adalah mendapatkan hasil yang proporsional. Ya. Kalau misalkan bentuknya bulat yang kayak gini, itu bisa nggak membentuk cleavage? Nah, kalau cleavage sendiri sebenarnya kan ditentukan dari seberapa jauh atau seberapa dekat jarak antara payudara. Oh, oke. Ya, kan wanita berbeda-beda. Ada yang jarak antar payudaranya agak jauh, ada yang jarak antar payudaranya dia udah nempel, nggak diapa-apain udah nempel. Ada yang seperti begitu. Ya, dipengaruhi juga oleh besar payudaranya. Kalau payudaranya besar dia gampang nempel. Kalau payudaranya nggak besar dia kelihatannya agak jauh. Tentunya begitu. Dalam proses tindakannya kita akan usahakan membentuk atau menaruh implan payudaranya senormal mungkin, seproporsional mungkin. Kalau wanita ini pada dasarnya dia agak jauh, jarak antar payudaranya kita bisa dekatkan. Tapi memang nggak bisa kita paksakan untuk nempel. Karena di sini akan ada ligamen yang harus kita potong yang berbahaya. Ligamen, gitu. Kalau menurut dokter aku bisa, aku gimana nih? Nanti diukur ya? Betul, untuk memberitahunya memang harus saya ukur, dinilai dulu payudaranya bentuknya gimana, kemudian kira-kira
seberapa besarnya dimensinya yang bisa kita masukkan implan.